Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang hudud dan hikmahnya. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Nah, adapun secara bahasa, arti had adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Nah, hukuman had ini merupakan media penjara pelaku maksiat hingga ia tak mengulangi lagi kemaksiatannya. Sedangkan menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman yang tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, tujuan inti dari hudud yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam istilah fikih, berbagai tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Nah, macam-macam jaraimul hudud di sini yaitu ada zina, qadzaf, mencuri, minum khamar, murtad, bugot, dan hirabah. Nah, pada materi hudud dan hikmahnya ini kita akan membahas tentang zina untuk pertemuan hari ini. Nah, apa sih zina itu? Nah, zina secara bahasa adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram, yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Nah, maksud dari perempuan yang mendatangkan syahwat di sini, seseorang yang berjenis kelamin perempuan, baik yang dewasa atau baligh, ataupun yang masih kecil. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa persetubuhan dengan hewan ataupun mayat tidak bisa dikategorikan zina. Pelaku tindak keji tersebut tidak terkena had. Walaupun demikian, hakim atau penguasa berhak mentakzir atau menghukumnya dengan pertimbangan maslahat, hingga ia jera dan menyadari bahwa perbuatan menyetubuhi hewan ataupun mayat adalah tindakan haram yang harus dihindari. Yang dimaksud dari persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya di sini yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, atau hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Sedangkan maksud dari bukan karena syahwat subhat adalah perbuatan perzinaan yang terjadi bukan karena seorang laki-laki mengira bahwa wanita yang ia setubuhi adalah pasangan yang sah untuknya, seperti istrinya. Jika seseorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita yang ia kira adalah istrinya, maka had tidak dikenakan untuknya. Kemudian yaitu status hukum zina. Nah, menurut para ulama sepakat bahwa zina hukumnya yaitu haram dan termasuk dari salah satu bentuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di antara hadis tentang keharaman zina yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya Rasulullah,
ayyu dzanbi a'zam? Qala anta ja'ala lillahi nida wa huwa khalaqaka. Qultu summa ayyun? Anta qatula waladaka khasyatu ayyakula ma'aka. Qultu summa ayyu? Qala antuzaniyah halilata jarika, yang artinya saya Abdullah ibnu Mas'ud, yang artinya ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi menjawab, engkau menyediakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Ia menciptakan kamu. Saya bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Nabi menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu dasar penetapan hukum zina. Penerapan had bagi yang melakukan perbuatan zina, laki-laki atau perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar telah melakukan perbuatan zina. Nah, untuk itu diperlakukan penetapan secara syara. Namun Rasulullah sangat hati-hati dalam melaksanakan had zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelum yakin bahwa tuduhan itu benar-benar bahwa orang yang dituduh itu benar-benar berbuat zina. Berikut dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang itu benar-benar telah melakukan perbuatan zina. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, maksudnya dalam satu tempat. Yang kedua yaitu pengaku pelaku zina. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengaku atau kesaksian 4 orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina. Had zina dijatuhkan terhadap pelakunya jika ia tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu di sini ada 4. Yang pertama, pelaku zina sudah baligh dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Kemudian yaitu macam-macam zina dan hadnya. Dalam kajian fikih ini, zina itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, zina muhson, dan kedua yaitu zina ghairu muhson. Yang dimaksud dari zina muhson di sini yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Nah, ungkapan seorang yang sudah menikah ini yaitu mencakup suami istri, janda atau duda. Hukuman yang diberikan kepada pezina muhson adalah rajam. Nah, cara penerapan hukuman rajam itu, pelaku zina muhson ini dilempari batu yang berukuran sedang hingga ia benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar sehingga ia menyebabkan kematian seketika. Nah, dengan itu tujuan memberikan pelajaran kepada pezina muhson itu tidak tercapai. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson, yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Nah, para ahli fikih sepakat bahwa hukuman bagi pezina ghairu muhson ini baik laki-laki maupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali. Adapun hukuman pengasingan atau taghrib atau nafyun, para ahli fikih ini berselisih pendapat. Yaitu di sini ada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhson adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Menurut Ibnu Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi pezina ghairu muhson hanya cambuk sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakannya
yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina ghairu muhsan, maka pengasingan masuk dalam kategori takzir bukan had atau hukuman. Menurut Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa hukuman bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu muhsan hukuman hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya. Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai hukuman berupa cambuk 100 kali dan pengasingan, firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'ufatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum min, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah pada tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan atau hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang berfirman. Hikmah diharamkannya zina. Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina ada 4. Yang pertama yaitu memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzina pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua yaitu menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat yaitu memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang belum paham, kalian bisa bertanya langsung di grup WhatsApp kelas. Pesan untuk kalian semua, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap semangat belajar. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.